Kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Pemirsa, kita akan menggali skenario apa saja yang akan disiapkan Kementerian Agama terkait musim haji tahun 2020 ini. Kita telah terhubung dengan Menteri Agama Republik Indonesia, Fakhrul Razi. Assalamualaikum, Pak Menteri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Menteri, ini penyelenggaraan ibadah haji tinggal sebentar lagi. Apakah sudah ada komunikasi dengan pihak Arab Saudi terkait kebijakan apa yang akan diambil? Kalau komunikasi terus saja nggak berhenti, baik kepada Menteri Haji maupun melalui kedutaan kita. Tadi saya dengar Pak Dubes kita yang di Saudi sudah bicara tentang situasi di Saudi. Tapi kemudian juga kami kemarin mengutus salah satu staf dari kedutaan itu untuk melihat ke lapangan. Jadi mereka melihat ke Arafah. Arafah memang tanda-tanda awal pembangunan tenda ada, tapi sangat lambat gitu ya. Kemudian kedua juga di Musdalifah mereka juga lihat tenda-tenda bentangan-bentangan utama ada, tapi memang nggak kelihatan kegiatan yang signifikan gitu ya. Tapi kita kan waktu kita juga sangat mendesak. Rencana kami kan kloter pertama tanggal 26 Juni. Jadi kalau 26 Juni itu kan nggak lama lagi. Sehingga kami sementara waktu ini mengambil keputusan kalau tanggal 20, berarti 20 besok ya. Tanggal 20 Mei ini tidak ada keputusan, ya mungkin kita bisa nyatakan batal gitu ya. Tapi nanti bisa dikatakan batal, tapi Bapak Presiden, iya. Baik, tapi sejauh ini bagaimana Pak Menteri skenario yang sudah dibuat oleh Kementerian Agama? Kalau skenario tetap ada 3 alternatif kami buat. Skenario 1 semua berangkat ke rencana semula. Kedua yang berangkat setengah ini siapa tahu Saudi membuat pembatasan physical distancing sehingga perlu ada pengurangan mungkin. Kemudian yang skenario ketiga ya batal sama sekali. Tapi masing-masing kami sudah siapkan implikasinya. Jadi nggak usah khawatir kalau jemaah. Implikasi dari aspek keadilan misalnya batal sama sekali. Ya insya Allah kami akan tata urutannya tahun depan nggak akan terganggu. Kemudian dana betul-betul kami amankan. Kami sudah sepakat dengan Komisi 8 DPR RI, dana pelunasan BP yang dilakukan untuk misalnya tidak jadi berangkat, itu disimpan kita titip lagi ke Badan Pengelolaan Keuangan Haji, tapi dipisahkan. Sehingga nanti nilai manfaatnya nggak dipakai oleh yang lain, tapi khusus oleh mereka pada saat yang akan datang. Pokoknya semua implikasinya kami sudah siapkan dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak ada yang dirugikan lah nantinya. Sebagai contoh juga kami belum ada membayar uang muka 1 sen pun kemana-mana. Sehingga kalau seandainya batal nggak ada hal-hal yang akan merugikan kita gitu. Kecuali ya kerugiannya ya kita terpaksa lebih padat lagi ke depan karena ada yang dibatalkan 1 tahun. Baik. Artinya bahwa ketika memang betul-betul dibatalkan skenarionya ini, bagaimana dana dari para calon jamaah? Apakah akan sepenuhnya dikembalikan kepada jamaah atau seperti apa kebijakannya? Yang lalu kebijakan kami kalau akan membutuhkan boleh diambil pelunasannya ya, bukan sana semua. Kan mereka itu sejak tahun 2008 kan kita wajibkan membayar uang muka pertama itu 25 juta. Nah, kalau yang sebelum tahun 2008 itu masih 20 juta. Nah kemudian BP itu kan selisih antara lebih kurang 35 juta biaya BP dengan yang dia lunasi 20 juta misalnya atau yang 25 juta, selisihnya itu yang dia lunasi. Nah nanti pada saat kalau nggak jadi berangkat, ide kami tadinya yang ini boleh diambil kalau dibutuhkan. Tapi pada saat kami diskusi dengan Komisi 8 DPR RI, sarannya bagus juga. Bagaimana kalau nggak usah dikembalikan, tapi disimpan di Badan Pengelolaan Keuangan Haji BPKH ya, dan dipisahkan. Tapi administrasinya dipisahkan sehingga manfaatnya digunakan hanya untuk mereka, bukan untuk calon jemaah haji yang lainnya. Itu ide baik juga, tapi dua-dua kami siapkan dengan baik. Dipisahkan ini artinya dana dari masing-masing jamaah kah atau antara uang muka yang sudah dilakukan, dibayarkan dan juga pelunasan yang sudah diberikan oleh jamaah ini? Kalau yang uang mukanya nggak boleh diambil, itu kan menunjukkan kesungguhan mereka dan itu kan yang ditabung di Badan Pengelola Keuangan Haji ya. Jadi tapi sisa BP-nya yang dia lunasi ini, yang tadi saya katakan misalnya yang sudah bayar 20 juta, dia mestinya bayarnya 35 juta, maka yang 15 juta ini itu disimpan di Badan Pengelola Keuangan Haji, tetapi administrasinya dipisahkan. Sehingga nilai manfaatnya hanya digunakan oleh mereka, bukan digunakan
oleh calon jemaah lainnya gitu ya. Ini ide bagus juga gitu. Baik, tetap bisa digunakan oleh jamaah ketika memang sudah melakukan pelunasan begitu ya. Lalu bagaimana dengan waiting list-nya? Ini kan juga akan menjadi menumpuk, Pak Menteri, untuk tahun berikutnya. Bagaimana cara mengatur ini agar tidak ada kecemburuan misalnya antar jamaah mana yang akan diberangkatkan? Ini seperti apa menyeleksinya? Tetap mereka yang tidak berangkat kali ini, dia akan berangkat tahun depan. Tidak akan berubah kecuali dia sakit atau dia meninggal dan sebagainya, itu baru diganti. Tapi kalau dia tidak sakit, dia sehat, dalam arti kata sehat yang siap untuk berangkat haji, mereka tetap akan berangkat sesuai urutannya. Tidak akan dirugikan. Tidak mungkin ada orang lain bisa melewati dia, kecuali dia memang tidak bisa berangkat karena alasan kesehatan yang sangat mendesak. Baik, ini kan juga berpengaruh kepada petugas haji, kemudian walaupun tadi dikatakan belum ada pembayaran sama sekali terkait akomodasi, transportasi yang dilakukan, tapi bagaimana nanti mengatur ini semua? Apakah tidak ada perubahan sama sekali untuk tahun depan? Ya tentu aja implikasinya ada. Ya gampang aja katakanlah anggota kesehatan yang mungkin yang kita cantumkan sekarang, mungkin tahun depan dia sudah tugas ke tempat lain nggak bisa ikut, tentu akan kita adakan perubahan. Tapi kalau ngomong tentang jemaah seperti tadi, kalau petugas haji menurut saya akan pasti banyak berubah. Misalnya yang dari TNI katakanlah ya, sekarang dia kita masukkan, tapi tahun depan dia mungkin sedang tugas operasi, mungkin nggak berangkat, dia diganti yang lain. Kalau itu nggak ada persoalan, saya kira akan cepat menggantinya. Yang kita usahakan supaya tetap adil adalah masalah jamaah ini. Memang kemudian waktu tunggu akan panjang. Sebagai contoh ya, yang terpanjang sekarang waktu tunggu kan di Bantaeng, Sulawesi Selatan, itu 42 tahun. Rata-rata Indonesia 19 tahun. Jadi pasti akan berubah lagi, pasti akan manjang lagi sedikit gitu ya berapa. Itu risiko teman-teman tidak akan kita tanggung. Tapi kita memang punya pengalaman. Kita punya pengalaman 3 kali kita tidak mengirim haji. Karena pada saat itu tahun 1946, 1947, 1948, karena pada saat itu ada agresi Belanda ya. Dan Saudi Arabia juga punya pengalaman 5 kali menutup haji, tidak mengadakan haji. Yaitu karena adanya wabah. Jadi mungkin sama-sama punya pengalaman, meskipun pengalaman yang dialami oleh teman-teman yang sekian puluh tahun yang lalu, tapi mungkin bisa kita ambil juga pengalaman itu untuk jadi pelajaran buat kita. Baik, Pak Menteri, terkait dengan skenario pembatalan, ini apakah juga akan disiapkan payung hukumnya agar jangan sampai nanti para calon jamaah akan melakukan class action misalnya? Oh ya, tentu kita siapkan gitu ya. Tapi kalau sudah pos maja kan udah nggak susah itu, nggak mungkin ada payung hukum lain yang bisa menggugat itu. Apalagi kalau udah petunjukan misalnya perintah dari Saudi tidak mengadakan, ya mau bilang apa? Kita sudah payung hukum paling utama ya dari dia begitu, urusan mereka gitu. Tapi tentu saja akan kita siapkan kembali lah yakini bahwa tidak akan ada jemaah yang calon jemaah yang akan dirugikan. Kita kan tanggung jawabnya juga ke Tuhan ya. Orang punya niat baik melaksanakan haji, kalau kita sampai menjolimi kan Tuhan lah juga salah satu risikonya. Baik, ini artinya menunggu dari keputusan Arab Saudi sampai dengan besok ya, Pak Menteri? Gitu, tapi saya akan lapor nanti kepada Bapak Presiden, nanti ada sidang rapat terbatas, saya lapor beliau. Kalau Bapak berkenan, rencana kita akan men-deadline-nya tanggal 20 besok gitu. Karena menurut informasi tadi saya kira Dubes Saudi sudah menyampaikan, Dubes kita di Saudi menyampaikan, setelah tanggal 20 itu mereka kan libur panjang, 2 minggu, jadi peluangnya udah kecil begitu. Baik, nah tadi Pak Menteri sempat mengatakan bahwa memang sudah ada beberapa persiapan walaupun progresnya sangat kecil yang dilakukan di Arab Saudi seperti penyiapan tenda begitu. Nah kalau misalnya skenario ini juga sudah dibuat oleh Kemenak, pembatasan kuota juga dilakukan oleh Arab Saudi, artinya misalnya 50% saja dari 231.000 orang yang jamaah yang akan berangkat ini dipangkas artinya menjadi 115.000. Nah bagaimana skenario yang diatur oleh Kementerian Agama jika memang pembatasan kuota ini dilakukan dan tetap berangkat? Tetap sesuai urutannya, kecuali tadi ada halangan karena sakit, meninggal dan lain sebagainya. Tapi kita akan coba juga seleksi dari aspek lain, kerentanan terhadap penularan penyakit. Dan ini tentu dasarnya tentu keputusan kesehatan, institusi kesehatan, dokter yang bertanggung jawab akan memutuskan bahwa si A tidak bisa berangkat karena situasinya demikian dan sangat rentan.
penularan penyakit. Nah kalau itu dasar hukumnya ya saya kira pasti harus kita taati. Tapi kita pasti tidak akan merugikan calon jemaah kalau dia tidak terkena ketentuan tadi itu sakit atau sangat rentan terhadap penularan penyakit, apalagi dalam kaitan COVID-19. Selama tidak, pasti dia tidak akan dirugikan. Pastilah itu. Artinya dari pihak Kementerian Agama akan menyiapkan protokol kesehatan yang sangat tepat ketika memang akan ada pemberangkatan begitu ya? Atau menolak betul. Jika memang ada pembatasan kuota ini? Karena tetap, kalau ada misalnya pembatasan setengah, nanti kami diskusikan dengan teman-teman lainnya, khususnya misalnya gugus tugas, bagaimana kesepakatannya, dan beberapa yang terkait lainnya. Kalau kita sepakat go, kita go. Tetapi pasti kalau kita katakan kita go sepakat, maka go-nya itu pasti tidak akan merugikan jamaah, calon jemaah. Kecuali tadi saya bilang memang dia diputuskan oleh institusi kesehatan tidak boleh berangkat karena memang dia sangat rentan terhadap penularan penyakit, misalnya begitu. Baik. Mengutamakan kesehatan juga kemaslahatan semua. Aja akan menjadi kerja berat buat kita, tapi itu kan kewajiban kita untuk melakukannya. Tidak ada masalah gitu. Baik, kerja berat untuk melakukan protokol kesehatan yang tepat begitu ya, untuk bisa memastikan jamaah yang berangkat nantinya aman. Baik, terima kasih Menteri Agama Republik Indonesia Fahru Rozi sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.